Baik teman-teman, sekarang kita langsung kerjakan saja contoh soal dari quantity discount model alias QDM, biar lebih kebayang. Contoh soal ini saya ambil dari PowerPoint atau PPT yang bersumber dari buku Hayslander. Baik, untuk kasus soal ini ceritanya saya punya toko mainan. Lalu toko mainan saya tersebut, saya menjual berbagai macam mainan, dan mainan yang saya jual tersebut sebenarnya saya pesan juga dari supplier gitu ya. Jadi saya pesan ke orang, lalu jika pesanan saya sudah datang, barang tersebut saya jual gitu ya. Oke, nah di toko mainan saya itu salah satu yang saya jual itu adalah mobil mainan. Nah, mobil mainan itu saya pesan juga dari supplier. Nah, ketika saya memesan mobil mainan tersebut ke supplier, supplier memberikan saya list harga seperti ini. Jadi gini, kalau misalnya saya membeli mobil mainan tersebut dalam jumlah di bawah 999 unit, maka saya akan mendapatkan harga $5 per unitnya dari supplier tersebut. Tapi kalau misalnya saya membeli sejumlah antara 1000 sampai 1999, maka saya akan mendapatkan harga yang lebih murah, yaitu $4,8. Jadi saya dapat diskon 4%. Tapi kalau misalnya saya beli lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 2000 unit ke atas, maka saya mendapatkan diskon yang lebih besar lagi, sehingga harganya menjadi $4,75 per unit mobil mainan tersebut gitu ya. Jadi saya diminta untuk menentukan sebaiknya saya memesan sejumlah berapa ya Q-nya gitu ya. Apakah mengikuti alternatif yang pertama atau alternatif yang kedua atau alternatif yang ketiga ini, supaya saya mendapatkan harga per unitnya itu paling murah. Lalu diketahui pula permintaan tahunan terhadap mobil mainan saya di toko saya adalah 5000 unit per tahun. Jadi ini adalah permintaan terhadap mobil yang saya jual di toko saya, mobil mainan. Lalu diketahui juga informasi H, holding cost-nya adalah 20% dikali P, price atau harga dari barang tersebut, barang mainan tersebut. Ini saya tulis kembali ya. Jadi kita ketahui bahwa ini rumus adalah rumus dari H, holding cost. I dikali P. I itu semacam bagian dari harga yang menjadi biaya penyimpanan. Diketahui I-nya adalah 0,2 atau 20%. Lalu diketahui lagi S-nya atau setup cost-nya adalah $49 untuk satu kali pemesanan gitu. Untuk menyelesaikan persoalan ini, saya harus mencari total cost yang dihasilkan dari masing-masing alternatif pemesanan ini gitu ya. Total cost akibat saya memesan dengan alternatif diskon 1 itu berapa, lalu total cost yang dihasilkan dari alternatif 2 berapa, dan total cost yang dihasilkan dari alternatif 3 berapa. Nanti saya akan memilih alternatif yang menyebabkan total cost paling minimum gitu. Baik, sekarang kita hitung dulu total cost masing-masing alternatif. Kita coba dulu alternatif pertama. Di sini untuk menghitung total cost-nya kita harus tahu dulu nilai Q bintangnya. Jadi ini kita hitung dulu Q untuk alternatif pertama. Alternatif pertama seperti yang kita ketahui di sini harga barangnya adalah $5. Oke ya. Ini $5 ya. Oke. Alternatif pertama, kita mencari Q bintang. Kita ketahui, kita tulis lagi rumusnya dari Q bintang, ini H sama dengan 2 dikali D-nya adalah 5000 dikali S-nya adalah $49 untuk satu kali pemesanan, dibagi dengan H. Diketahui tadi H-nya adalah 20% dari harga barang. Maka kita tulis di sini H-nya adalah 20% dari harga barangnya adalah, untuk alternatif pertama harga barangnya adalah $5. Jadi ini akan kita hitung $5 begini. Maka diperoleh, setelah kita hitung ini semua, kita peroleh 700 unit Q bintangnya.
Oke, sekarang pertanyaannya, bolehkah alternatif pertama ini, di alternatif pertama ini kita memesan sejumlah 700 unit? Alternatif pertama, harganya $5, kita memesan sejumlah 700 unit. Boleh ya, karena dia masih berada di dalam range alternatif pertama, yaitu 0 sampai 999. Oke, jadi untuk Q bintang alternatif pertama, kita akan menggunakan 700 ini. Sekarang kita akan mencari total cost dari alternatif pertama, di mana total cost itu adalah annual holding cost ditambah annual setup cost ditambah P price dari barang tersebut dan permintaan di toko kita. Ini adalah rumus dari total cost. Oke, kalau kita jabarkan, ini jadi Q per 2 dikali H, terus ditambah D per Q dikali S, ditambah P nya, price nya kita pakai yang $5 karena ini adalah alternatif pertama, dan D nya adalah 5.000. Oke, sekarang kita masukin semua yang udah kita tahu ke dalam rumus ini. Q nya kita pakai yang 700, terus H nya 0,2 dikali P. P nya adalah kita pakai yang $5 ya, karena kan kita pakai yang alternatif pertama. Lalu ditambahkan dengan annual cost, D nya adalah 5.000 dibagi Q nya kita pakai yang 700 dikalikan S nya adalah $49 ditambah P nya itu pakai yang 5 dikali D nya adalah 5.000. Kalau misalnya kita hitung, ini diperoleh angka 350 tambah 350 untuk yang holding setup costnya. Lalu ini dari sini 25.000. Jadi diperoleh total cost untuk alternatif pertama adalah $25.700. Nah, ini kita keep dulu ya, nanti kita bandingin sama alternatif yang lain. Nah, sekarang kita hitung untuk alternatif yang kedua, sama. Jadi kita cari Q bintang untuk alternatif yang kedua. Nah, ini kita masukin ke rumus dari Q. 2 dikali 5.000 dikalikan setup costnya $49 dibagi H nya adalah I dikali P, I nya adalah 0,2 alias 20% dikalikan P pada alternatif keduanya yaitu $4,8. Ini ya, jadi ini yang kita masukkan ke dalam rumus, maka akan diperoleh angka 714 unit. Oke, dari hasil perhitungan rumus menggunakan Q bintang ini, kita disarankan untuk memesan sejumlah 714 unit jika harga barang kita adalah $4,8. Masalahnya, boleh nggak sih kita memesan sejumlah 714 unit pada alternatif yang kedua ini? Nah, kita cek ya, 714 unit. Alternatif kedua, nggak bisa. Karena alternatif kedua syaratnya adalah jumlah pesanannya antara 1000 sampai 1999. Nah, 714 unit itu di luar syarat dari alternatif diskon yang kedua. Jadi kita boleh memesan di atas 1000. Oke, karena 714 unit ini kita nggak boleh memesan sejumlah ini, maka kita akan memilih angka yang terdekat dengan angka Q2 ini, tapi yang paling sedikit dari yang dibolehkan. Jadi kita akan memilih angka 1000 gitu ya. Maka kita akan memesan senilai 1000. Q-nya menjadi 1000 gitu ya, karena ini persyaratan dari alternatif yang kedua. Kalau misalnya kita ingin memesan barang dengan harga $4,8 tuh, nggak apa-apa. Jadi kita pakai Q2-nya yang 1000 untuk perhitungan di total cost. Oke, sekarang kita hitung total cost alternatif 2. Rumusnya annual holding cost ditambahkan annual setup cost ditambah perkalian antara P dan D. Oke, kita masukin apa yang sudah kita ketahui ke dalam rumus ini. Q-nya adalah kita pakai yang 1000 ini ya, 1000 per 2 dikalikan H-nya adalah 0,2 price
ini I, P-nya adalah 4,8. Lalu untuk setup cost-nya perhitungannya adalah seperti ini. Kita pakai yang 1000 dikalikan setup cost-nya $49 ditambah dengan price-nya kita pakai yang 4,8 dikalikan dengan D-nya adalah 5000. Jadi nanti kita kalau hitung masing-masing dapat ini 480 untuk holding cost-nya, lalu untuk setup cost-nya $245, ini $24.000. Jadi total cost untuk alternatif yang kedua adalah 24.725. Ya, ini kita keep dulu, nanti kita bandingin sama alternatif-alternatif yang lainnya. Oke, sekarang kita hitung alternatif yang ketiga. Kita cari dulu Q3-nya, kita masukin rumus dulu ya. 2 dikali 5000 untuk D-nya, S-nya adalah 49, H-nya adalah I dikali P, I-nya adalah 0,2, price-nya adalah kita pakai yang price alternatif 3, yaitu $4,75. Sehingga diperoleh Q3-nya adalah Q3-nya adalah ini salah ya. Q3-nya adalah 718 unit. Oke. Boleh nggak sih kita beli barang seharga $4,75 tapi jumlahnya 718 unit? Nggak boleh ya, karena ini alternatif diskon yang ketiga, kita harus membeli di atas 2000 unit gitu. Nah, karena ini nggak boleh, maka kita terpaksa Q-nya menjadi 2000 gitu. Oke, angka 2000 ini yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan total cost alternatif yang ketiga. Kita masukin rumusnya. Untuk holding cost kita pakai Q-nya yang 2000 dikali I kali P. I-nya adalah 20% dikali P-nya yang alternatif 3 yaitu 4,75. Lalu untuk setup cost-nya D-nya masih sama ya, 5000 untuk toko kita. Lalu Q-nya kita pakai yang 2000 dikali S-nya adalah $49. Lalu price-nya adalah kita pakai yang alternatif 3 yaitu $4,75 dikalikan 5000. Di sini kita memperoleh total cost alternatif yang ketiga setelah kita hitung 950. Untuk holding costnya dapat $950, lalu untuk setup costnya $122,5, ini 23.750. Jadi didapatkan total cost dari alternatif ketiga ini adalah $24.822,5. Oke, kita keep ya. Sekarang kita bandingin alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Pada alternatif 1 kita memperoleh total costnya adalah $25.700. Pada alternatif 2 kita memperoleh $24.725. Lalu pada alternatif 3 kita memperoleh ini 24.822. Mana yang paling irit? Oke, ternyata yang paling irit itu alternatif 2 ya. Ini yang paling rendah. Oke, artinya saya akan memilih nilai Q sesuai dengan alternatif yang kedua, yaitu 1000 unit, agar saya mendapatkan total cost yang paling minimum. Saya akan memesan mobil mainan ke supplier saya sejumlah 1000 unit agar inventory total cost saya minimum.